Idiom Zuo San Quan Hu To. Zuo duduk, San gunung, Quan melihat, Hu macan, To berkelahi. Jadi secara harafiahnya ya, kalau di bahasa Indonesia kan duduk di atas gunung menyaksikan 2 ekor harimau berkelahi. Ini idiom bagus banget loh, bisa dipakai di politik, di bisnis, di kehidupan sehari-hari juga bisa. Apa sih arti dan cerita di balik idiom ini? Tajani hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Seperti biasa, sebulan sekali Intan mau ngebahas idiom, karena idiom di Tiongkok itu selalu ada cerita di balik idiom tersebut. Cuman bulan ini Intan agak majukan ya, Intan majukan awal bulan, kan biasanya akhir bulan nih ngebahas idiomnya. Soalnya habis gini kan hari kemerdekaan Indonesia, Intan mau ngebahas pahlawan Tionghoa Indonesia. Habis gitu di akhir bulan itu ada Festival Qixi yang merupakan hari Valentine-nya Tiongkok. Di sana Intan mau ngebahas video-video yang romantis. Jadi idiomnya hari ini tak bahas agak awal. Oke, kita langsung aja ya, nggak pakai lama. Apa toh cerita di balik idiom Zuo San Quan Hu To? Ini ceritanya terjadi pada periode musim semi dan musim gugur. Itu sekitar tahun 770 sampai 476 sebelum Masehi. Ada seorang ahli bela diri di negara Lu, namanya adalah Zhuangzi. Zhuangzi ini dia itu ngedenger di negara Lu itu ada harimau. Harimau ini tuh meresahkan warga karena harimau ini sering makan ternak, bahkan makan manusia. Zhuangzi ini bertekad mau membantu warga dengan membunuh 2 harimau tersebut. Zhuangzi itu sudah nyiapin pedang, mau berangkat perang, mau memerangi 2 harimau tersebut. Pas Zhuangzi mau berangkat, pelayannya itu minta ikut. Ya udah, ayo ikut. Berdua lebih baik daripada sendirian, iya kan? Zhuangzi dan pelayannya berangkat untuk mencari 2 harimau tersebut. Di sebuah lembah ketemulah dia dengan 2 harimau tersebut. 2 harimau itu lagi mengejar sapi. Setelah kena tuh sapinya, sapi itu dimakan. Pada saat itu Zhuangzi ini sudah bersiap-siap mau menghajar harimau tersebut, tapi dicegah sama pelayannya. Tuan, jangan buru-buru, mereka itu sedang makan daging sapi. Moodnya ini masih bagus. Tenang aja Tuan, itu sapi yang dia makan kan kecil tuh. Itu pasti nanti endingnya mereka itu bakal bertengkar. Kalau mereka bertengkar, yang kecil itu terbunuh, yang besar itu luka parah. Nah, di saat itu kita maju menyerang mereka. Itu momen yang tepat loh Tuan. Ayo pilih mana? Mau maju sekarang melawan 2 harimau yang segar bugar, atau maju nanti melawan 1 harimau yang terluka? Zhuangzi setuju dengan saran dari pelayannya tersebut. Ya udah, Zhuangzi dan pelayannya itu duduk-duduk doang menunggu si harimau itu bertengkar. Ternyata bener guys, prediksinya si pelayan itu bener. Kedua harimau pun itu berdebat dan akhirnya bertengkar. Mereka saling menggigit, saling mencakar, saling melompat. Harimau kecil pun tewas karena lehernya digigit oleh harimau yang besar. Harimau yang besar pun juga tergeletak karena luka yang sangat parah. Disitulah Zhuangzi dan pelayannya muncul. Hanya dengan 1 tusukan, gampang banget, nyawa harimau besar melayang. 2 harimau tewas saat itu juga. Idiom Zuo San Quan Hu To itu mengajarkan 3 hal kepada kita. Yang pertama, sebisa mungkin kita hindari pertengkaran. Kalau Anda bertengkar melawan musuh Anda dan musuh Anda yang Anda ajak bertengkar itu dua-duanya akan merugi. Hati-hati dengan pihak ketiga. Pihak ketigalah yang mengambil untung atas pertengkaran Anda dan musuh Anda. Padahal pihak ketiga itu cuman penonton. Seperti misalkan suami istri bertengkar, yang untung siapa? Pelakor. Yang kedua, kalau Anda berada di pihak yang lemah, tahu musuh Anda kuat, di atas kertas Anda nggak bisa melawan musuh Anda, ya jangan dilawan dong. Mending pakai taktik kayak misalkan nih ya,
bersatu sama sesama harimau yang lemah untuk melawan harimau kuat. Nah, ini chance untuk menangnya kan lebih tinggi daripada langsung serang one on one kayak gitu. Yang ketiga, idiom ini juga mengajarkan kita pentingnya mengambil tindakan di waktu yang tepat. Karena kalau bertindak pada waktu yang tepat, itu kadang kita bisa mencapai hasil yang jauh lebih besar dengan usaha yang sangat sedikit. Seperti halnya dalam cerita ketika Chuang-tzu itu menunggu kesempatan sebelum menyerang harimau. Dia nunggu harimau itu terluka parah dulu, baru dia serang. Bahkan idiom ini itu pernah dipakai Raja Qin loh di zaman negara-negara berperang atau Chan Kuo Shi Tai. Saat Tiongkok itu terpecah jadi 7 negara. Raja Qin, raja sebelumnya Qin Shi Huang ini ya guys ya. Pada saat Tiongkok terpecah menjadi 7 negara, ada negara Wei dan ada negara Han. Mereka itu bertengkar terus 1 tahun itu nggak selesai-selesai pertengkarannya. Raja dari negara Qin ini semestinya mau melerai. Terus sama penasehatnya itu dinasehati. Penasehatnya itu namanya Zheng Zhen. Zheng Zhen ini bilang, apa Tuan kepingin mempersatukan seluruh dunia? Raja Qin bilang, ya pengen dong. Kamu ada ide apa? Zheng Zhen kemudian bercerita tentang idiom Chosan Quan Huto ini. Oke, dari cerita itu Raja Qin itu, wes, aku tidak mau melerai mereka, biarkan aja mereka bertengkar. Zheng Zhen kemudian bilang sama Raja Qin, itu negara Han sama negara Wei lagi bertengkar. Biarin aja mereka bertengkar, biarin aja mereka saling melukai, biarin aja mereka babak belur. Kita tunggu sampai kedua pihak itu terluka parah. Barulah kita bisa menyerang kedua negara tersebut. Seperti Chuang-tzu menikam harimau. Raja Qin itu setuju dan ya udah dia cuma jadi penonton saat negara Han dan negara Wei bertengkar. Beneran guys, setelah perang negara Wei sama negara Han itu bener-bener hancur. Di saat itulah tentara Qin itu menyerang dan berhasil merebut beberapa kota di daerah tersebut. At the end, raja dari negara Qin lah yang berhasil mempersatukan Tiongkok. Ini nih, Qin Shi Huang ini nih, yang Intan pakai kaosnya sekarang. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa penting sekali untuk bersatu dan menghindari konflik. Konflik pasti terjadi. Kalau bisa diselesaikan dengan kepala dingin, jangan sampai bertengkar. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang idiom bulan ini. Buat teman-teman yang suka sama cerita-cerita di balik idiom, Intan sudah ngebikin satu playlist itu khusus cerita-cerita di balik idiom tersebut. Ini nih playlistnya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.